Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini, kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua ini bermula. Dia Muninggar. Nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seseorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga sekitar. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puja-puji di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyhur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah, Pak Mitolah yang pertama melihat siluet bayangan di kamar atas. Tampak sedang melayang, berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh dia, atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sadiah, tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya telah disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun, malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya. Kenapa postur Sadiah yang tergantung? Menunjukkan ekspresi tak biasa. Ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu. Kematian Sadiah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula. Bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sadiah hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan, dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya adalah seorang perempuan. Diah, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong masih muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga, karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak, Emak. Membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak, Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua, yang konon menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarga menyambut hangat calon anak. Sampai di kehamilannya yang ke-5 bulan, Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam. Yang konon, kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya,
Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun, meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain. Yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti suara manusia normal. Sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini, ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun, malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat. Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya, sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya, ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling lahan jati sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon, tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya. Dan pohon itu tumbuh di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pak Wanto manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengat. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya, Pak Wanto menemukan sesuatu kecil, berlendir, dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu, Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiah lah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu yang membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. Apa itu, Pak? Tanya Bu Robiah. Anak kambing, Bu, ucap Pak Wanto. Anak kambingnya siapa itu, Pak? Tidak tahu, menemukan di pohon jati. Kok dibawa pulang? Kalau ada yang punya nyari? Biarin, kalau ada yang nyari, nanti tak kasihkan. Kasihan, masih anakan. Gitu tah? Ya sudah, terserah Bapak. Hari itu juga, Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu, kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiah lah yang pertama tahu. Ketika Pak Wanto tengah tidur, Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. Tun, itu kamu kah? Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Namun, ia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun, suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya. Namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam. Bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun, sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang syok siap berteriak. Keesokan paginya, Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal itu pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa
dimintai tolong bila ada yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Anak kambing? Bawa aku kemana anak kambing itu berada?"